Perkenalkan, nama saya Dio Febrian, jurusan Teknik Informatika dengan NPM 2020-020131. Dan perkenalkan, nama saya Ardano, jurusan Teknik Informatika dengan NPM 2020020109. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang kondisi percabangan dalam if statement pada bahasa programan C++. Kondisi percabangan if adalah salah satu jenis percabangan dari if statement yang hanya memiliki satu kondisi. Artinya, jika sebuah kondisi terpenuhi, jalankan kode programnya. Jika tidak, jalankan kode program yang lain. Konsep tersebut dapat menggunakan struktur if dengan aturan penulisan sebagai berikut. Bagian condition berperan sebagai penentu dari struktur percabangan. Jika condition terpenuhi atau menghasilkan nilai boolean true, blok kode program akan dijalankan. Jika condition tidak terpenuhi atau menghasilkan nilai boolean false, blok kode program tidak akan dijalankan. Blok kode program yang dimaksud adalah semua kode yang berada di antara tanda kurung kurawan. Berikut ini merupakan contoh program C++ yang menggunakan kondisi percabangan if. Pada program C++ tersebut, kondisi yang akan diperiksa adalah if dalam kurung A%2 sama dengan 0 dan if dalam kurung A%2 sama dengan 1. Di dalam bahasa C++ sendiri, tanda persen adalah operator modulus yang akan dipakai untuk mencari sisa hasil bagi. Kondisi pertama yaitu if dalam kurung A%2 sama dengan 0 akan bernilai true jika variabel A habis dibagi 2. Ini artinya variabel A berisi angka genap. Sedangkan kondisi kedua yakni if dalam kurung A%2 sama dengan 1 akan bernilai true jika variabel A bersisa 1 pada saat dibagi 2. Ini artinya variabel A berisi angka ganjil, dan berikut ini merupakan hasil runningnya. Kondisi percabangan if-else adalah salah satu jenis percabangan dari if statement yang memiliki dua kondisi, di mana blok kode program if tetap akan dijalankan ketika kondisi true, sedangkan else akan dijalankan ketika kondisi false. Berikut format dasarnya. Bagian condition berperan sebagai penentu dari struktur percabangan ini. Jika condition terpenuhi, blok kode program milik if akan dijalankan. Jika condition tidak terpenuhi, blok kode program bagian else lah yang akan diproses. Berikut ini merupakan contoh program C++ yang menggunakan kondisi percabangan if-else. Pada program C++ ini terdapat kondisi if dalam kurung as lebih besar sama dengan 75. Artinya jika variabel A berisi angka lebih besar atau sama dengan 75, maka akan menampilkan perintah selamat Anda lulus, di mana kondisi tersebut bernilai true. Jika tidak, blok else lah yang akan dieksekusi, yakni maaf, silahkan coba lagi tahun depan, di mana kondisi tersebut bernilai false, dan berikut ini merupakan hasil runningnya. Pada dasarnya, kondisi percabangan if-else-if adalah sebuah struktur logika program yang didapat dengan cara menyambung beberapa perintah if-else menjadi sebuah kesatuan. Atau dengan kalimat lain, kondisi percabangan if-else-if adalah satu jenis percabangan dari if statement yang memiliki lebih dari dua kondisi.
Berikut format dasar penulisan kondisi if-else-if dalam bahasa C++. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kode program akan lanjut ke kondisi if di bawahnya. Jika ternyata tidak juga terpenuhi, akan lanjut lagi ke kondisi if di bawahnya lagi, dan seterusnya hingga blok else terakhir atau terdapat kondisi if yang menghasilkan nilai true. Berikut ini merupakan contoh program C++ yang menggunakan kondisi percabangan if, else if. Baris keempat, terdapat pendefinisian sebuah variabel nilai sebagai char. Variabel nilai ini kemudian dipakai untuk menampung input dari perintah cin lebih besar nilai di baris 10. Ini adalah proses input nilai char di dalam bahasa C++. Mulai dari baris ke-6 hingga baris ke-18 terdapat 5 kali pemeriksaan kondisi, yakni 1 untuk setiap blok if else. Dalam setiap kondisi, isi variabel nilai akan diperiksa apakah berisi karakter A, B, hingga E. Jika salah satu kondisi terpenuhi, maka blok kode program yang sesuai akan dieksekusi. Namun, jika ternyata nilai inputan bukan salah satu dari karakter A sampai E, maka blok else baris ke-17 yang akan dieksekusi. Dan berikut ini merupakan hasil runningnya. Berikut kami akan menerangkan percabangan switch case di dalam bahasa program C++. Kondisi percabangan switch case adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok kode program akan diproses. Kondisi switch case terdiri dari dua bagian, yakni perintah switch di mana terdapat nama variabel yang akan diperiksa, serta satu atau lebih perintah case untuk setiap nilai yang akan diperiksa. Berikut format dasar dari penulisan kondisi switch case dalam bahasa program C++. Di awal kode program terdapat perintah switch untuk menginput variabel yang akan diperiksa. Kemudian terdapat beberapa perintah case yang diikuti dengan sebuah nilai. Jika isi dari nama variabel sama dengan salah satu nilai ini, maka blok kode program akan dijalankan. Jika ternyata tidak ada kondisi case yang dipenuhi, blok default di baris paling bawah lah yang akan dijalankan.
Pada baris ke-7 terdapat perintah untuk meminta user menginput salah satu huruf antara A sampai E. Nilai huruf ini kemudian disimpan ke dalam variabel nilai yang sudah diset bertipe data char. Kondisi switch case dimulai baris ke-11. Di sini terdapat perintah switch dalam kurung nilai yang artinya kita ingin memeriksa isi dari variabel nilai. Seluruh blok switch berada di dalam tanda kurung kurawal yang dimulai dari baris ke-11 hingga baris ke-29. Di baris ke-12 terdapat perintah case A.2. Ini artinya jika variabel nilai berisi karakter A, maka jalankan isi dari blok case, yakni akan menampilkan perintah pertahankan. Lalu terdapat perintah break di baris ke-14 agar struktur case lain tidak perlu diproses lagi. Di baris ke-15 terdapat perintah case kedua, yakni case B.2. Sama seperti sebelumnya, blok ini akan dijalankan jika variabel nilai berisi huruf B. Demikian seterusnya sampai case E di baris ke-25. Jika ternyata tidak ada nilai yang sesuai, maka blok default di baris ke-28 yang akan dieksekusi. Berikut ini merupakan hasil runningnya. Demikianlah penjelasan kami mengenai kondisi percabangan if statement dan juga kondisi percabangan switch case pada program C++. Semoga video ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi yang menontonnya. Kami akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.